Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu luar biasa yang membersamai diri kita, atas terbangunnya kembali jasad kita untuk diperjalankan di muka bumi ini. Semoga kita dapat memanfaatkan waktu yang tersisa dalam hidup kita dengan sebaik-baiknya. Yang merupakan itu adalah implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para pengikutnya, dan semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya atas ikhtiar kita untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, rasa khawatir atau rasa takut yang sering kali menghinggapi ke dalam diri kita merupakan sebuah ujian dari Allah, seperti yang telah dituliskan dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 155, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan sungguh akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan. Biasanya kita merasa takut, merasa khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum atau tidak kita ketahui, ataupun hal-hal yang di luar kendali diri kita. Kita takut kalau tiba-tiba sakit, sementara kita banyak tanggung jawab yang harus dilakukan. Kita merasa takut akan kehilangan orang-orang di sekitar kita, padahal itu sebuah kepastian. Kita takut akan kurangnya harta yang kita miliki. Kita takut akan hilangnya nyawa atau kita akan celaka begitu. Makanya dalam bahasa Indonesia ada kata jangan-jangan gitu. Ketika kita melewati jalan yang sepi, gelap gitu, nanti kita ada bahasa jangan-jangan di sana ada itu. Jangan-jangan di sana ada sesuatu yang mencelakai kita. Nah, itulah rasa takut yang sering menghinggapi diri kita. Seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam ketika beliau berdua diperintah oleh Allah untuk mendakwahi Raja Fir'aun itu, Bapak Ibu. Raja Fir'aun yang sudah terkenal dengan zalimnya, bengisnya, kejamnya. Nah, itu dua orang nabi langsung diutus oleh Allah untuk mendakwahi Raja Fir'aun. Ketika itu Nabi Musa yang padahal dikenal dengan nabi yang pemberani juga agak gemetar begitu, agak takut menghadapi Raja Fir'aun yang terkenal dengan bengis. Maka ketika itu turunlah dalam surat Thaha ayat 46 Allah berfirman kepada Nabi Musa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Qala, Allah berfirman, la takhafa, janganlah kamu berdua itu takut atau khawatir. Innani, sesungguhnya aku, ma'akuma, bersama atau beserta kalian berdua. Asma'u wa ara. Asma'u, aku mendengar, wa ara, aku melihat. Jadi ini sebuah kalimat sebagai penenang Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengatasi rasa takutnya. Para mufassirin mengartikan kata ma'akuma ini atau kebersamaan Allah membersamai hambanya ini menjadi dua hal. Yakni yang pertama adalah hal yang bersifat umum atau kebersamaan umum, yakni Allah membersamai hambanya melalui ilmunya. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini, Allah pasti tahu. Allah ya tidak ada pembicaraan antara dua orang kecuali Allah yang ketiga. Tidak ada pembicaraan antara tiga orang kecuali Allah yang keempat. Jadi Allah selalu tahu. Melalui ilmunya Allah membersamai kita.
Namun dalam kata ma'akuma yang di surat Toha ayat 46 ini artinya adalah kebersamaan secara khusus, yakni Allah membersamai Nabi Musa dan Harun beserta pertolongannya. Seperti dalam kata-kata atau firman Allah ketika innallaha ma'as-sabirin, Allah membersamai orang-orang yang sabar. Ini adalah kebersamaan yang khusus. Allah membersamai beserta dengan pertolongannya. Nah, dengan kisah ini kita perlu mengelola rasa takut. Dengan cara apa? Dengan cara bertawakal kepada Allah. Karena Nabi Musa dan Nabi Harun itu ketaatannya sempurna, tawakalnya sempurna, maka hanya dengan satu kalimat dari Allah, beliau berdua menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi kuat lagi. Namun, karena ketika kita refleksikan ke dalam diri kita, yang iman kita masih naik turun, masih lemah seperti ini, kalimat ini mungkin tidak berarti apa-apa. Padahal Al-Quran sudah lengkap, hadis sudah banyak sekali. Zaman dulu Nabi Musa dan Nabi Harun mungkin difirmankan Allah sepotong-sepotong begitu. Kita sehingga karena iman kita lemah, kita menjadi tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Mungkin secara teori kita sudah tuntas, tapi seringkali di praktiknya kita sering remedi, Bapak Ibu. Itulah yang terjadi, kenapa di masyarakat seringkali seorang anak yang mau daftar sekolah, orang tuanya yang rubes, orang tuanya yang sowan sana sini. Anak atau istri yang mau mendaftar kerja, suaminya yang sibuk. Ya karena dia mungkin tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Seolah-olah sekolah hanya di situ saja, seolah-olah pekerjaan hanya itu saja. Nah itu tadi, tawakal yang sempurna perlu kita bangun. Dengan cara apa? Dengan cara memupuk iman. Memupuk iman menjadi lebih kuat lagi. Iman yang kuat hadir karena ilmu yang benar. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk menuntut ilmu sehingga iman kita menjadi lebih kuat untuk mencapai tawakal yang sempurna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada lebihnya semata-mata datang dari Allah. Jika ada kurangnya itu karena kesalahan diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.